بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان بل الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Min Ma'alim At-Tauhid, beliau mengatakan tauhidullah ifraduhu subhanahu wa ta'ala wa nafyu syariki anhu. Beliau mengatakan tauhidullah itu adalah mentauhidkan Allah, itu adalah mengesahkan Allah dan meniadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fi huquqihi wa khasaisihi. Meniadakan tandingan bagi Allah di dalam hak Allah dan di dalam kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala syarika lahu fi syai'in min khasaisihi. Maka tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah di dalam kekhususan bagi Allah, hal-hal yang khusus bagi Allah. Wala fi syai'in min huquqihi ala ibadih. Demikian pula tidak ada tandingan bagi Allah di dalam hak-hak Allah atas hambanya. Jadi ada dua hal yang harus kita tiadakan, yaitu meniadakan tandingan bagi Allah di dalam kekhususannya dan meniadakan bagi Allah tandingan di dalam hak-haknya. Farrububiyatu wa hiya tasarrufu fi hadzal kaun khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbiran, hadza min khasaisillah. Di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rububiyah. Karena dialah hanya Allah lah yang memiliki keistimewaan mampu menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam. Inilah dia rububiyah dan ini kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'uhu al-husna wa sifatu al-ulya wa masyiatu an-nafidhah wa qudratuhu asy-syamilah wa ilmuhu al-wasi' wa kamaluhu jalla wa ala fi asma'i wa sifatihi, hadza min khasaisillah azza wa jalla. Dan di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala juga adalah yaitu nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ya, kehendaknya, kemampuannya dan lain sebagainya, ilmunya yang luas. Nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan tentang Allah itu adalah termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan faman ja'ala li ahadin minal makhluqat syai'an min khasaisillah naqadha bidzalika tauhidahu. Maka barang siapa yang menjadikan untuk makhluk hal-hal yang ini adalah khusus untuk Allah, kekhususan Allah ini diberikan untuk makhluk dalam hal rububiyahnya, dalam hal asma dan sifatnya, maka kalau dia memberikannya kepada makhluk, naqadha bidzalika tauhidahu, maka tauhidnya batal. Ini dia tauhid yang pertama, yaitu menafikan tandingan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekhususannya. Yang kedua, menafikan tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-hak Allah atas hambanya. Wa huququllahi azza wa jalla 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Apa hak Allah atas hambanya? Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah hamba ini beribadah hanya kepada Allah. Berarti hak Allah atas hambanya adalah ibadah. Hamba beribadah kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya itu si hamba tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatannya tersebut. Kama fi hadits Mu'adz, tentang hak Allah ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Ya Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Qal, maka Mu'adz mengatakan, qultu Allah wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui, yang lebih mengetahui. Nabi kita mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hambanya, yaitu hamba ini beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqal ibadi 'ala Allah azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba terhadap Allah, hak hamba atas Allah, yaitu Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hadis ini muttafaqun alaih. Asy-Syaikh mengatakan di sini fal ibadatu haqqun lillah. Maka ibadah ini adalah haknya Allah. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Faman sarafa syai'an minal ibadati li ghairillah naqadha bidzalika tauhidahu. Maka barang siapa yang memberikan ibadah ini kepada selain Allah, dia telah memberikan hak Allah kepada selain Allah, maka lantaran ini naqadha, batallah dengan perbuatan ini tauhid mereka. Nah, inilah dia tauhid antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala dan antara hak Allah. Tauhid rububiyah dan al-asma was sifat ini adalah kekhususan Allah, maka tidak boleh bagi kita untuk memberikan kekhususan ini kepada selain Allah. Kemudian al-uluhiyah ini adalah hak Allah. Tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah, ini hak Allah, maka tidak boleh kita berikan peribadatan ini kepada selain Allah karena dia adalah hak Allah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.